Kunjungan ke industri yang sama, kemudian melihat bagaimana vokasi di sana. Ternyata di Indonesia belum dijalankan dengan benar, sudah dijalankan tapi belum maksimal. Kemudian keluarlah impres, bentuk kemarahan dibuatlah impres. Nah ternyata jika masih tertatih-tatih, keluarlah Perpres 98. Lanjut Pak. Sementara mengoperatori saya Pak ya, Bapak Ibu tentang Kadin. Posisi saya di Kadin itu Kadin Indonesia, Kadin belum Pak. Kadin Indonesia, Kadin Jawa Timur, dan saya di Kadin Institut. Keterkaitan semua. Kadin itu karena ada undang-undang. Kita berdiri di Kadin itu karena undang-undang nomor 1 tahun 78, dan terakhir ada keputusan dari Presiden tentang ADART Kadin nomor Kepres 18 2022 untuk memperkuat posisi Kadin sebagai mitra strategisnya pemerintah. Dulu konon cerita Kadin ini ada Kadin Kalbi. Kadin Kalbi berarti apa, Kadin asing sama kami gitu ya. Ada Kadin gadungan katanya pemerintah. Kemudian sampai dikeluarkan Perpres itu karena sehingga sekarang yang diakui adalah Kadin satu-satunya yang itu dikomandani oleh Pak Rosan, kemudian oleh Pak Hasan. Nah, dari peran Kadin ini, Perpres nomor 68 tahun 2022 ini sangat besar sekali peran Kadin. Perannya di mana? Peran strategis Kadin dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kalau Bapak itu posisi di badan sampai, Bapak itu posisinya di apa? Kalau posisi di dan sampai, di sekolah itu posisinya Bapak itu sebagai apa? Man. Sampai. Oh, sampai. Sampai itu berarti supply, nyuplai, menyalurkan. Oke, masih lebih menyalurkan pangannya. Kalau di mana? Makan. Industri. Yang memberi kerja. Bapak itu, ibu itu yang akan kasih kerja kita gitu. Aku punya apa tuh siswa seperti ini, kompetensinya ini. Lah, industri kan tinggal terima sebenarnya ya. Terima dari Bapak Ibu. Kira-kira kalau pada saat Bapak Ibu mencetak, ya, ternyata yang dicetak ini tidak sesuai dengan industri, kira-kira diterima atau tidak? Tidak. Ya. Nah, yang terjadi selama ini ada sebagian, bukan tidak sama sekali ya. Bapak Ibu sudah apa? Karena waktu saya keliling ke Jawa Timur melihat SMK itu luar biasa. Bapak Ibu pengajarnya mengajar anak didiknya. Tetapi pada saat masuk ke industri kok nggak diterima, kenapa? Akhirnya Pak, saya di periode ini duduk di Kadin Jatim, saya kumpulkan seluruh industri. Saya undang seluruh industri karena saya sudah dapat laporan dari teman-teman SMK bahwa kenapa industri ini kok seperti ini dan sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu ke industri ditolak? Banyak Pak. Pernah ya. Bahkan saya sampai satpam
gak ditemukan oleh pimpinannya, minimal HRD lah, gitu ya. Dan itu kita banyak laporan. Saya lihat banyak laporan. Kenapa kok gak diterima? Saya kumpulkan industri-industri di Jawa Timur di Kadin. Karena Kadin ini anggotanya adalah seluruh asosiasi industri. Seluruh asosiasi industri apa saja, macam-macam. Contoh Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, itu anggotanya Kadin. Di dalam Apindo berarti seluruh pengusaha A sampai Z. Salah satunya Mas Pino, ya, Santos Jaya Abadi, perusahaan Cilikini dan sebagainya. Saya sebutkan satu persatu, termasuk bidang otomotif. Berarti apa? Perkumpulan dari pengusaha apa ini? Otomotif, dealer mobil. Betul enggak? Ada didinya nanti disalurkan ke sana tidak? Ada. Iya, kalau enggak ya itu mendirikan bengkel sendiri. Nah, dari situ saya kumpulkan ada peluang. Apa kira-kira? Tetapi tidak semua SMK sebenarnya ditolak, ya ada juga yang diterima. Ternyata apa yang diinginkan oleh industri itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Sebagian, tidak semuanya. Sehingga saya akan memetakan supaya skema yang ada di industri sesuai dengan yang Bapak Ibu berikan kepada siswanya. Bapak Ibu ini dari mana saja kira-kira ya? Tadi saya memperkenalkan diri, tetapi Bapak Ibu belum saya tanya satu persatu. Saya tidak tanya satu persatu. Ada yang dari Ngawi. Ngawi dari pucuk sana ya. Turun dari Ngawi mana? Trenggalek ya. Nganjuk, cepet Pak. Untuk orang langsung nganjuk. Medion ya, mana Medion? Woi, cuma 2, 3. Habis Medion, Magetan, Jejer. Trenggalek, ada 2. Kediri, oh Ponorogo, Kediri. Tuh Kediri tak panggil Ponorogo dulu. Ponorogo. Tulungagung, ya. Mana Tulungagung? Terus baru Nganjuk ya. Di mana Bukti Pak? Cinta. Mana Pucuk nih Pak? Pacitan Ngawi maksudnya. Nganjuk, Budi Nganjuk. Nah, baru Nganjuk. Mojokerto. Jombang dulu apa Mojokerto dulu? Jombang. Jadi gak tahu keren saya ini Pak. Jombang mungkin Jombang. Oh Jombang. Oh Pak Jombang ini pernah ikut di sering ini. Apalah tuh? Pak Sinten Pak. Pernah ikut anu? Kalau tak apa-apa ternyata. Terus Jombang. Pabayang Pak. Mojokerto. Oh Mojokerto sudah. Terus nanti Mojokerto pundi? Sidoarjo. Bersih. Sidoarjo sih. Enggak ada Sidoarjo, ada satu. Kedua. Ada 2. Pandan Surabaya. Surabaya banyak Surabaya. Enggak ada. Ada. Surabaya orang-orang ya Pak. Oh no, ada. Piye Surabaya tidak? Ada SMK 5 itu. Surabaya. SMK 5. Malang. Ada. Akamsi. Akamsi ini. Pasuruan. Pasuruan kok cuma 2 ya? 4. Oh iya. Iya Pak. Pasuruan, Probolinggo ya. Terus Jember. 1, 2, 3, Banyuwangi. Oh, anu di Bondowoso lali ya. Bondowoso. Bojonegoro balik ke sana. Bondowoso belum. Bondowoso. Enggak ada ini Bojonegoro ada. Tuban. Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Wih, paling banyak Lamongan. Bondowoso. Sekarang Gresik. Sekarang Pak.
Bondowoso Bu. Bondowoso. Belum ya? Ini ya Bondowoso. Oh, Bondowoso, situ Bondo, Bondowoso, Ya. situ Bondo, sendiri-sendiri. Bondowoso, situ Bondo. Oh ya, ini Bondowoso, situ Bondo. Madura Bu. Madura. Madura masih Indonesia ya? Harapan. Ayo Madura mana Madura masukannya satu pulau mana? Boleh Bengkala, Madura, Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb, Sumenep, terus Pan, Saman, mana lagi? Bangkalan. Kalian ada kalian? Ajasa, oh, ada berapa coba? Angkat tangan, Pulau Madura. Oh. Woi, tepuk tangan untuk Madura. Baik Bapak Ibu, saya jangkauannya sampai Kangean. Waktu ke Kangean ada yang Kangean? Ada. Kangean saya Belum tidak Bawean. berani. Terus terang aja, saya ingin ke Kangean, tapi tidak berani nyebrang karena waktu itu ombaknya besar, sehingga saya harus balik ke Surabaya. Kunjungan ke sana, ada beberapa orang sampai di apa itu mau nyebrang itu katanya infonya ombaknya besar, sehingga saya harus balik ke Surabaya. Padahal ingin hati untuk terbang ke sana, tetapi apa daya ombaknya besar. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke sini. Soalnya tadi itu kan belum lengkap. Saya belum menanyakan satu persatu. Kan sekarang sudah lengkap. Baik, peran strategis Kadin dalam revitalisasi vokasi. Bapak Ibu, sampainya saya demand-nya. Ya. Kalau demand dan supply sudah klop, itu enak tenang. Ya. Artinya Bapak Ibu kesana kesini merdeka. Ada yang LSP, Bapak Ibu LSP-nya sudah ada, memiliki lembaga sertifikasi di SMK-nya. Ada. Pasti ada. Satu ya, namanya mana? Angkat tangan yang punya LSP. Skemanya Bapak Ibu ada enggak? Skema otomotif ada enggak? Ada. Sudah. Nah kalau tidak ada, berarti kita akan kerjasama dengan PUP ataupun LSP P3. Nah, kalau Bapak Ibu ingin diakui oleh industri, berarti LSP-nya ataupun SMK-nya bekerja sama dengan industri. Pada saat pengembangan skema, Bapak Ibu harus diikut sertakan industrinya untuk mengakui bahwa kilo di SMK saya ada skema ini dengan diketahui oleh industri. Kalau tidak, industri ogah-ogahan, tidak sesuai menurut industri. Itu yang kita tekankan semuanya. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu. Ya. Kenapa Pak? Oh, kurang jelas. Oh, apa jembatan cahayanya ya? Yang belakang Pak. Oh, ada. Saya harus nyari lampunya betul ini harus dimatikan Pak ya? Supaya percaya. Silo ya Pak ya? Silo ya? Silo. Coba Pak. Nanti kayak bioskop Pak, saya dilihat dari bioskop gelap di depan. Coba Pak, bisa? Sama kelihatan? Oh coba banget Pak. Kok jadi remang-remang ini ya? Sama kelihatan ya? Oke baik Pak. Sekarang baru boleh on air ini, boleh action ini. Bapak Ibu, grand design reformasinya ada 3 grand desainnya. Gear pertama, penetapan landasan SDM. Ini sesuai dengan Perpres 68. Kita bicara vokasi karena Bapak Ibu semuanya ini adalah rujukan vokasi. Vokasi itu kerjasama antara industri sama sekolah itu harus klik, gambarannya gitu. Acuan kita Jerman, tetapi kita tidak menduplikat.
tidak copy paste Jerman, adopsi iya, tetapi tidak plek-ketiplek karena beda antara Jerman dengan Indonesia. Bapak Ibu ada yang pernah kunjungan dikirim ke Jerman dari SMK? Karena tahun 2015 Kadin juga mengirim Bapak Ibu kepala sekolah ke Jerman. Ada yang ikut tidak kira-kira dari SMK-nya? Kita mengirim 5 Pak, betul. Kita mengirim SMK ini 5 kita pilih. Nek kabel kan untuk duit, ya 5 JJJ. Nah, gear pertama standarisasi SKKN ini, pengembangan vokasi di tempat kerja dan sertifikasi magang. Ini gear pertama. Dan kita lakukan apa? Pengembangan SKKN luar biasa. Saya minta industri, asosiasi industri yang belum memiliki SKKN ajukan ke Kadin. Kita arahkan ke pemerintah supaya apa? SKKN kalau industri mengenal standar, mengerti SKKNI, biar nyambung sama SMK-nya. Karena SMK sudah memahami SKKNI, karena sudah punya LSP, sebagian besar juga sudah asesor, pasti paham tentang SKKNI. Nah, industri belum banyak, bukan tidak ada ya, belum banyak. Tetapi sekarang sudah mulai, ya. Kemudian mengembangkan vokasi di tempat kerja. Ini pun kami bekerja sama dengan GIZ, JIZ, sama Hakatrier, Kadin Jerman, sama Esposi, mengajak Bapak Ibu, guru-guru SMK, kita latih. Itu pun free Bapak Ibu. Kita latih sebagai pelatih tempat kerja. Dan ini sudah kita ratakan semua, Malang beberapa, kapan itu Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Jember, Banyuwangi, tetapi belum semua. Kita ambil masing-masing 5, 10 SMK, 10 industri kita kawinkan untuk membuat bersama-sama kurikulum berbasis kompetensi supaya industri bisa menerima. Kemudian sertifikat magang di industri, sebelum magang siswanya, gurunya juga magang, tetapi harus ada kerjasama dulu. Gear yang kedua, ini yang sudah kita canangkan, nanti kita tinggal implementasi. Memperkuat ekosistem pengembangan SDM yang berkelanjutan, perencanaan tenaga kerja, informasi pasar kerja, tim koordinasi vokasi jarak, dan asosiasi di setiap sektor usaha. Ini yang kita mulai rencanakan. Tapi yang sudah jalan perencanaan tenaga kerja. Ini kita petakan bagaimana industri kebutuhannya apa dan skema kompetensi keahliannya apa dikawinkan lagi. Supaya kita tahu, oh kebutuhannya industri di sektor ini adalah tenaga kerja ini. Kompetensi keahlian di SMK apa? Kalau kita memetakan di Honda, di Hyundai, kemudian Nissan, berarti kan otomotif diperlukan. Nah ini ada berapa di Jawa Timur? Di daerah mana saja kita petakan sehingga kita tune-in-kan antara SMK dan industri masing-masing. Informasi pasar kerja, Kadin sudah membuat sistem Kadin for Naker. Sistemnya kita serahkan ke Naker pusat. Di Jawa Timur kemarin kami baru saja melaunching portal vokasi. Ini nanti portal vokasi ini seluruh SMK boleh memasukkan datanya. Seluruh politeknik, seluruh universitas yang vokasi memasukkan datanya di portal vokasi di tempatnya Kadin Jatim. Dan masih satu-satunya industri ada di dalam situ semua. Industri semua masuk di situ sehingga kita tahu industri ada berapa, SMK jumlahnya berapa. Kalau SMK ada 2161 dengan 174 kompetensi keahlian. Itu yang akan kita petakan. Nah bersama-sama masuk di link itu nanti akan kita bagi supaya adik-adik yang masuk ke dunia kerja berapa, yang sisanya harus dikemanakan. Minimal tidak masuk dalam mendorong pengangguran tinggi di Jawa Timur. Kemudian TKDV, tim koordinasi vokasi daerah.
Kita sudah masuk dalam tim vokasi daerah dan kita juga melibatkan dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan turunannya adalah Bapak Ibu. Tim koordinasi vokasi daerah ini pucuk pimpinannya adalah gubernur, pengarahnya adalah gubernur dan wakil gubernur, ketuanya adalah sekda, kemudian wakil ketuanya mulai dari sekretaris 1, kemudian ada dari kadin, ada dari asisten 2 dan sebagainya. Anggotanya ada 3 pokja. Pokja pelatihan dikomandani oleh dinas tenaga kerja. Ini terkait lembaga pelatihan, lembaga khusus, kemudian BLK masuk di situ semua. Kemudian pokja pendidikan dikomandani kepala dinas pendidikan. Berarti ke bawahnya ya Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian yang terakhir pokja ketiga kerjasama dan sertifikasi itu ada di kami tadi pokja ketiga. Nah itu tugasnya yang mengamankan tadi. Kemudian asosiasi sektor usaha ini kita petakan ada 5.853 sektor, mulai sektor makan minuman, sektor konstruksi, sektor medical dan sebagainya ada 5.585. Kira yang ketiga Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh SDM. Nah ini tugasnya di industri. Ya, di industri sejalan dengan strategi industri menciptakan pekerjaan dari para pengusaha dikumpulkan harus menciptakan lowongan pekerjaan dan menerima anak magang serta lulusan dari SMK, politeknik maupun dari vokasi yang di universitas. Berikutnya peran Kadin nomor 7 di dalam penyelenggaraan vokasi ini ada 3 peraturan yang mendesak dan memang sudah diluncurkan tahun 2022. Perpres 68 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Yang kedua Permenko PMK nomor 5 tentang struktur TKNV. TKNV itu adalah turunannya adalah TKDV, sudah ada SK. Kemudian Permenko nomor 6 ini adalah Stranas, Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peran Kadin di mana? Ada 5. Yang pertama sistem informasi kerja. Kadin sudah memberikan sistem Kadin Fornaker. Informasi kerja di situ industri banyak, Bapak Ibu tinggal milih saja. SKKNI terkini mendorong SKKNI muncul supaya industri bisa melink dengan SMK ataupun politeknik. Pemagangan praktek dan berkualitas, pendanaan serta TKDV. Ini sudah kita jalankan. Yang terkait TKDV sudah ada SK Gubernur 133 yang terbaru dan berlaku sampai tahun ini. Bapak Ibu, untuk memastikan pemagangan para guru, para dosen, kita berikan pelatihan tempat kerja. Yang saya sampaikan tadi kerjasama dengan Jerman, ada 10 dosen, 10 guru, dan 10 industri. Disuruh ngapain? Membuat kurikulum bersama, harmonisasi kurikulum. Yang sebelumnya saya memberikan materi tentang harmonisasi kurikulum, nanti saya berikan gambaran pemetaannya seperti apa sehingga Bapak Ibu kembali ke sekolah masing-masing sudah tahu cara memetakan dan mengharmonisasi kurikulumnya dengan skema yang ada di LSI-nya. Karena membuat skema ada catatan dari industri, skema sesuai dengan industri, Bapak Ibu harmonisasi kurikulum dengan skema sehingga apa yang Bapak Ibu ajarnya sama dengan yang diperlukan di industri. Pada saat pelatihan tempat kerja, Bapak Ibu disuruh dikasih materi mulai CBA, Cost Benefit Analysis, pelatihan menghitung biaya dan manfaat program, kemudian income training, pelatihan tempat kerja yang berstandar ini, kemudian TVET,
produktivitas, mengukur produktivitas, serta supervisor. Ini diberikan materi ini industri supaya menerima apa yang dari Bapak Ibu. Dikasih stimulus. Industri yang menerima anak magang pajaknya dikembalikan. Berapa persen itu ada rumusannya. Ini apa? Untuk menarik supaya industri ini juga merasa dilibatkan. Dilibatkan, maksudnya saya gak boleh apa-apa gitu loh. Ya, pemerintah harus kasih stimulus. Stimulusnya apa? Pajaknya dikasih relaksasi. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Lanjut. Nah, tujuannya apa? Supaya ada pengakuan atas kompetensi kerja bagi para siswa. Tujuannya apa pengakuan kompetensi kerja? Untuk membantu dunia industri. Yang kedua, untuk membantu industri juga dalam rekrut supaya nggak susah. Kalau sudah link and match antara industri dengan Dudi sudah ada tanya lagi. Pengakuan sertifikat kompetensi kalau sudah dikeluarkan oleh LSP walaupun P1, P2, P3 yang selama ini P1 kan ada bertanya-tanya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan industri, tidak ada lagi pertanyaan. Yang selama ini berangkat membuat skema itu masing-masing LSP. Sekarang disalahkan yang namanya skema itu harus diketahui oleh industrinya supaya sesuai dengan kebutuhan industri, tidak jalan sendiri-sendiri. Yang kedua, yang ketiga, menjamin mutu pendidikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai, supaya Bapak Ibu rekodoyonya itu diakui selama ini. Endingnya apa? Setelah proses pembelajaran kan harus ada apa? Penjaminan mutu. Apa bentuknya? Penjaminan mutu bentuk terakhirnya apa Bapak Ibu? Sertifikat kompetensi. Ini yang penting karena hasil akhir dari siswa itu adalah diakui kompetensinya dan diterima oleh industri. Terlepas dari diterima atau tidak, sebagai besarnya tentu harus bidang lain ataupun tidak harus diterima industri, harus wirausaha. Untuk wirausaha berarti terkait dengan apa? Personal branding bisa juga. Kenapa sekarang seluruh wirausaha, seluruh SMK ada kompetensi wirausaha. Tujuannya di akhir adik-adik keluar memiliki kompetensi wirausaha dan semua kepala sekolah sekarang diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi wirausaha supaya pada saat yang kepada memberikan kepada siswa tahu tentang wirausaha bagaimana, apalagi yang sudah wirausaha sendiri, membantu pencara-pencara karir, kemudian mengembangkan evaluasi dan membantu mengembangkan desain pembelajaran. Dan desain pembelajaran nanti akan saya jelaskan sedikit. Lanjut. Oke. Bentuknya apa sertifikasinya? Ya sertifikat kompetensi. Sementara ini yang diakui sertifikat kompetensi BNSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang kepanjangan tangannya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi. Satu bentuk pengakuan bahwa legitimasi dari seseorang dikatakan kompeten ya sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh LSP. Lanjut. Ada 3 pilar pengembangan SDM berbasis kompetensi. 1 KKNI, kompetensi based training dan kompetensi based assessment. Tidak bisa terlepas 3 pilar ini. Kalau kita mau SDM berbasis kompetensi, 3 pilar ini tidak terlepas. 1 standarnya. Kenapa saya mendorong seluruh industri untuk mengajarkan KKNI? Karena kunci utama adalah standar. Kalau kita bicara berbasis kompetensi, SDM yang berbasis kompetensi harus standar. Kuncinya di standar. Nah, yang gunakan siapa? Bapak Ibu di kompetensi based training atau edukasi. Bapak Ibu di pendidikan, berarti CBT-nya dari Bapak Ibu. Terakhirnya
CBA, kompetensi based assessment. Berarti hasil akhirnya harus disertifikasi untuk mencapai SDM yang kompeten. 3 ini, pilar ini, simbiosis mutualisme yang tidak dapat dipisahkan. Standar pendidikan atau pelatihan, dan terakhir adalah assessment ataupun uji kompetensi. Lanjut. Nah, standar ada 3 Bapak Ibu. Karena kita bicara standar ada 3. Bapak Ibu sudah mengenal standar apa dari 3 ini? Yang pertama apa Bapak Ibu? SKK. Yang lainnya apa? Standar apa? Ya, pendidikan dihapus. Standar Dihapus. internasional. Pendidikan nggak ada. Kali muncul saja, tapi orang ketok. Yang berikutnya apa yang 3? Standar khusus. Ada 3 jenis standar Bapak Ibu. SKKNI, ya. SI, kalau SKKNI itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia, berarti punyanya Indonesia. Yang kedua, SKI, standar kompetensi internasional, itu adalah miliknya internasional. Acuannya adalah negara yang paling rendah supaya bisa digunakan seluruh masyarakat di dunia. Yang ketiga, standar khusus. Standar kompetensi khusus ini digunakan hanya untuk internal perusahaan tersebut atau industri tersebut. Contoh Honda. Nanti Bapak Ibu kalau bersama dengan Honda, dengan Yamaha, adanya standar khusus karena tidak mau dicipta oleh orang lain. Ya, SOP-nya juga tidak mau dicipta oleh orang lain. Ada standar khusus. Lah, kalau belum ada SI dan SKKNI, baru kita menciptakan SKK. Apakah boleh? Boleh dibuat berdasarkan usulan dari asosiasi atau organisasi atau lembaganya, kemudian diajukan rekomendasi ke kementerian kelembagaannya, baru